Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini, dan meskipun belakangan ini juga cukup banyak yang sakit ya, lagi musim sakit katanya, tapi kita sekalian boleh berkesempatan datang ke rumah Tuhan, datang beribadah di tempat ini pada hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah Blessed are the meek, yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat kelima. Nah, saya mengajak kita boleh membuka kitab kita bersama-sama, atau saya sudah tuliskan sih di sini. Kita baca aja ya, di yang sudah saya cantumkan di layar. Kita bacakan satu ayat ini saja, ayat yang sederhana, dan saya yakin kita juga ya minimal sudah pernah baca dan bahkan mungkin ada yang hafal. Kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Atau dalam terjemahan yang lebih mendekati mungkin bisa dikatakan, diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, Bapak Saudara sekalian, ayat yang kita baca ini, Matius 5 ayat 5, ini adalah masih merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Sebelumnya kita sudah mendengar sama-sama pembahasan tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Dan minggu lalu kita juga sudah mendengarkan orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang orang yang lemah lembut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesan yang mungkin pertama kali muncul ketika kita membaca ayat ini, ya ayat 5 ini, mungkin kita akan merasa sedikit bingung. Kenapa bingung? Karena ada sebuah kontras di dalam ayat ini. Salah pencet. Ada sebuah kontras di dalam ayat ini. Lemah lembut dan memiliki bumi. Ini bagaikan dua hal yang berlawanan begitu. Kalau kita perhatikan lebih jauh. Kalau misalnya kita mengatakan lemah lembut, mungkin ada di pikiran kita adalah seperti anak domba begitu ya. Seperti anak domba, mereka itu lemah, mereka masih kecil, tenaga mereka juga sangat-sangat lemah begitu ya. Dan mereka itu lembut, baik dari bulunya lembut, sifatnya juga biasanya anak domba itu jinak. Nah, jadi anak domba itu lemah dan lemah lembut begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita katakan memiliki bumi, mungkin yang ada di pikiran kita itu seperti karakter-karakter yang tokoh-tokoh jahat di berbagai film ataupun anime yang pernah kita tonton begitu ya. Dan karakter-karakter jahat ini kan begitu ingin menguasai dunia. Mereka menjalankan rencana-rencana jahat, mereka ingin menyingkirkan lawan-lawannya dengan kejam demi mencapai tujuan pribadinya, yaitu mencapai apa yang memang dia inginkan. Nah, jadi antara anak domba dengan tokoh-tokoh jahat ini adalah sebuah kontras kan. Lemah lembut dan memiliki bumi sepertinya adalah hal yang berlawanan. Nah, jadi jikalau demikian, bagaimana kita bisa memahami Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima ini? Pertama, kita mau lihat dulu Bapak sekalian, lemah lembut. Nah, sengaja saya bikin fontnya pakai jenis tulisan yang lucu gitu ya, lemah lembut, karena kesannya memang lucu. Nah, tetapi pertama-tama Bapak sekalian, kalau kita lihat kata lemah lembut, pertama-tama kita perlu mengakui dulu Alkitab yang kita miliki, khususnya dalam bahasa Indonesia, ini adalah terjemahan begitu ya. Terjemahan, dan tidak ada terjemahan yang sempurna. Pertama itu dulu. Ada yang namanya language barrier atau kendala bahasa, keterbatasan bahasa maupun kosakata yang dimiliki dalam masing-masing bahasa. Ada beberapa kata dalam bahasa asing yang tidak bisa langsung diterjemahkan begitu saja dalam bahasa Indonesia, karena kosakatanya nggak ada begitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian terjemahan yang kita punya saat ini itu salah, bukan begitu. Ya, bukan salah, bukan. Tapi coba kita lihat ya. Kita soroti kata yang digunakan di sini dalam bahasa Indonesia khususnya. Kata lemah lembut dalam bahasa Indonesia itu bisa jadi ya bagi sebagian kita itu menimbulkan kesan yang keliru. Seolah-olah lemah lembut itu berhubungan dengan kelemahan. Apalagi memang dua kata yang digunakan di sini itu betul-betul kata yang menunjukkan suatu kelemahan begitu kan. Lemah lembut.
Mana sisi kuat dari dua kata ini? Sudah lemah, lembut pula, begitu kan? Bagaimana ini bisa kemudian menimbulkan kesannya? Karena memang kata yang digunakan itu seperti dua kata yang menunjukkan sifat yang bukan dominan, lemah dan lembut. Kalau misalnya kita lihat lemah itu kan sudah jelas, berarti tidak kuat. Lemah berarti tidak kuat, baik secara fisiknya maupun mentalnya. Fisiknya nggak kuat, pasti dikatakan lemah. Mentalnya nggak kuat, pasti juga dikatakan lemah. Atau seseorang yang penakut. Ada orang mau ke WC malam-malam sendirian, takut. Temannya akan mengatakan, lemah, begitu kan. Itu lemah. Nah, kemudian kita lihat kata lembut. Lembut berarti tidak tegas, begitu ya. Tidak tegas. Kita punya contoh yang sangat baik dari beberapa pemimpin-pemimpin kita, seperti misalnya ada seorang yang dulu pernah mengatakan, ini ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Tegas kan? Atau juga, saya ini lebih TNI dari TNI. Itu zaman dulu. Tegas gitu kan? Atau ada juga seorang anak Tuhan yang menjadi pejabat yang dia bilang, kita akan sikat semua koruptor. Tegas banget waktu itu. Luar biasa ketegasannya. Tapi ada juga kemudian pemimpin yang nanti kita akan bangun semuanya supaya semua terhubung. Bagaimana caranya? Enggak tahu kok, tanya saya. Jadi cara ngomongnya enggak tegas. Tetapi bukan berarti itu kemudian sesuatu yang lemah, begitu ya. Dan bukan juga berarti orang yang ngomongnya tegas berarti dia kuat. Enggak begitu juga, begitu. Atau mungkin juga kata lembut ini bisa menimbulkan kesan, seorang yang lembut itu adalah seorang yang enggak bisa marah. Misalnya ketika lagi antri, terus orang yang di depan enggak sengaja nginjak kaki gitu, nginjak kaki kita. Mohon maaf, kaki Anda berada di atas kaki saya. Begitu. Lembut begitu kan. Nah, tapi itulah kalimat yang kemudian memunculkan kesan seperti itu. Nah, maka tidak heran begitu kalau misalnya ketika mengatakan lemah lembut, anak domba itu langganan menjadi penggambaran daripada sifat lemah lembut. Karena memang mereka masih kecil, mereka imut-imut, mereka lucu dan mereka lembut sifatnya. Tidak galak gitu, mereka jinak. Nah, namun Bapak-Ibu sekalian, kalau makna lemah lembut adalah benar seperti demikian, lemah lembut adalah sesuatu yang sangat lemah, sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang tidak tegas. Apakah berarti kemudian orang yang kuat dan berotot itu nggak bisa sama sekali dikatakan lemah lembut? Karena mereka nggak lemah, mereka kuat, bisa mengangkat beban yang sangat-sangat berat. Apakah orang yang berotot walaupun dia baik, karena kamu berotot kamu bukan lemah lembut deh, karena kamu nggak lemah begitu? Apakah seperti itu? Atau kita bikin pengecualian, karena om-om ini meskipun kuat tapi dia baik tuh senyumnya manis, kita bikin deh kuat lembut begitu ya, seperti memang karakternya, badannya berotot, casing HP-nya Hello Kitty, Bapak sekalian, lucu. Nah, Bapak sekalian, lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 5 ini, itu tentu bukanlah orang yang lemah secara fisik. Bukan demikian Bapak sekalian. Kalau orang yang lemah fisik saja, kita lihat orang yang lemah secara fisik biasanya kan menjadi korban bully. Ya, kita tahu orang yang biasanya orang korban bully itu adalah orang yang lemah secara fisik. Tetapi belum tentu mereka itu lemah lembut. Kalau misalnya kita lihat contoh di Amerika misalnya, ya Pak Charlie pasti sangat tahu, orang yang jadi korban bullying pada akhirnya cukup banyak yang menjadi pelaku penembakan massal di sekolah-sekolah. Karena mereka punya dendam yang sangat memuncak, sudah jadi korban bully dan akhirnya mereka menjadi pelaku penembakan massal di sekolah. Ini tentu bukan lemah lembut begitu kan. Jadi sudah jelas, ketika mengatakan lemah lembut itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelemahan secara fisik. Dan juga lemah lembut yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentu bukanlah sikap yang tidak tegas atau sikap yang kompromi, cincai. Apalagi kalau komprominya adalah kompromi akan dosa. Tentu bukan demikian ya, karena Tuhan sangat-sangat tidak berkenan kalau kita itu kompromi akan dosa. Maksudnya kita tahu sesuatu ini adalah perbuatan dosa, korupsi kecil,
Nggak apa-apa lah, cincai lah, dikit aja kok. Semua orang juga begitu, bahkan lebih besar begitu kan. Itu cincai, itu kompromi akan dosa. Dan itu sebenarnya nggak boleh buat sekalian. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa lebih memahami lagi makna yang sesungguhnya dari lemah lembut ini. Nah, Bapak sekalian, kita lihat sekali lagi kata lemah lembut. Di dalam bahasa Inggris dipakainya meek, itu yang jadi tema khotbah kita kan, blessed are the meek. Nah, kemudian dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang digunakan itu adalah praus. Ya, praus. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kata praus ini di dalam bahasa Yunani memang adalah sebuah kata yang sebenarnya agak sulit untuk dijelaskan, gitu. Agak sukar untuk dijelaskan. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Kita lihat kata ini di dalam beberapa bagian Alkitab itu beberapa kali digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, itulah yang membantu kita bisa memahami makna kata daripada ini. Jadi ingat ya, praus dalam bahasa Yunani. Kita lihat di dalam beberapa penggunaan dalam bahasa aslinya, kita tahu praus ini bisa mempunyai beberapa makna, Bapak sekalian. Yang pertama, kata praus dikenakan kepada binatang yang itu sudah dijinakkan, sehingga binatang itu bisa patuh. Jadi kalau ada binatang yang sudah dijinakkan, binatang yang sudah berhasil dikuasai, sudah berhasil dikendalikan sampai dia itu tunduk sepenuhnya kepada pemiliknya, nah kata praus itu bisa digunakan untuk menggambarkan sifat itu yang tadinya liar menjadi terkendali, terkontrol begitu. Nah, lalu kalau kata praus ini digunakan kepada manusia dalam konteks yang sama, itu artinya manusia yang patuh atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi manusia yang dikendalikan oleh Tuhan, oleh manusia yang kehendaknya sudah dikendalikan oleh kehendak Tuhan, manusia yang tidak bertindak semaunya sendiri tetapi bertindak sesuai apa maunya Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Nah, itu praus yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kata praus juga bisa menunjukkan sebuah kerendahan hati. Ya, kata praus itu sering dikontraskan dengan kesombongan. Yang kita tahu lawan kata dari sombong adalah rendah hati. Jadi kita bisa lihat praus itu juga bisa berarti rendah hati. Nah, lebih jauh Bapak sekalian kalau kita lihat di dalam Mazmur nomor 37 ayat 11, di situ juga dikatakan ada yang namanya rendah hati. Juga kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, kan biasanya tulisan-tulisan kecil yang di bawah-bawah sini ya, yang di bawah. Kalau misalnya kita lihat Matius 5 ayat 5, di bawahnya itu ada Mazmur 37 ayat 11 itu. Atau kalau kita buka Alkitab di HP, biasanya ada bintangnya gitu kan, di ujung ayat. Kalau kita klik bintang yang ada di Matius 5 ayat 5, itu akan mengarahkan ke Mazmur nomor 37 ini. Dan juga Bapak sekalian, di dalam Mazmur nomor 37 ayat 11, di dalam terjemahan Septuaginta, tahu kan Septuaginta? Itu kita perjanjian lama kan dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itulah yang namanya Septuaginta. Jadi versi bahasa Yunani dari perjanjian lama. Dan di dalam ayat ini, kata yang digunakan itu juga sama, praus begitu ya. Jadi tidak salah kalau kita katakan praus itu juga adalah rendah hati. Dan kemudian yang ketiga ini, praus itu menggambarkan sebuah sifat yang terletak di antara marah yang berlebih-lebih dan juga dan juga tidak pernah marah sama sekali. Jadi ada dua ekstrim gitu ya, sifat di antara dua ekstrim. Ada yang marah-marah melulu, ada sesuatu yang kecil aja marah, tapi kemudian ada yang sama sekali nggak bisa marah. Mau ditipu, mau dicaci maki, mau dihina, mau diinjak-injak, nggak bisa marah sama sekali. Nah, praus itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu maksudnya adalah orang yang bukannya enggak pernah marah dan bukan juga orang yang marahnya berlebihan, tetapi lebih kepada orang yang marah pada saat yang dibutuhkan. Orang yang marah pada saat yang tepat. Jadi orang yang praus dia adalah orang yang akan marah di saat yang tepat. Di saat dimana memang kemarahan itu diperlukan. Jadi bukan yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi di tengah-tengah. Nah, sampai di sini khususnya yang poin ketiga, Bapak Saudara sekalian, mungkin ada sebagian kita yang memiliki pemikiran selama ini gitu ya. Kita berpikir bahwa yang namanya lemah lembut itu berlawanan dengan kemarahan.
Mungkin kita punya pemikiran seperti ini. Pokoknya kalau lemah lembut ya berarti nggak boleh marah. Kalau lemah lembut itu anti dengan kemarahan, lawan kata. Seperti sombong berlawanan dengan rendah hati, demikianlah kelemah lembutan berlawanan dengan kemarahan. Mungkin kita ada yang berpikir seperti itu ya Bapak-Saudara sekalian. Dan kita juga berpikir apalagi yang namanya orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus lemah lembut, jadi nggak boleh marah. Jadi seolah-olah ada silogisme seperti ini ya. Premis yang pertama, orang yang lemah lembut tidak boleh marah. Premis yang kedua, orang Kristen adalah orang yang lemah lembut. Kesimpulan, orang Kristen nggak boleh marah. Seolah seperti ini Bapak-Saudara sekalian. Tapi benarkah demikian? Apakah betul bahwa orang Kristen itu nggak boleh marah sedikit pun? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bolehkah orang Kristen marah? Kok kepencet sendiri? Ya, kita lihat Bapak-Saudara sekalian, di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat ketiga, di situ dikatakan, ya firman Tuhan berkata begini, adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini firman Tuhan yang bilang, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pertanyaannya, Musa pernah marah enggak? Siapa yang mengingat atau tahu bahwa Musa pernah marah, boleh angkat tangan. Pernahkah Musa marah? Oke, takut-takut. Yang mengatakan Musa tidak pernah marah karena dia lembut, boleh angkat tangan. Enggak ada juga. Jadi bagaimana ini? Abstain, golput semua. Siapa yang mengatakan Musa pernah marah? Oke, ada yang angkat tangan walaupun nah, tapi dia sudah mengangkat tangan. Ya, dilihat dari gambarnya saja, tentu kita akan mengingat peristiwa apa ini. Waktu Musa benar-benar marah sekali, Bapak sekalian. Ketika Musa sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukumnya. Kemudian Musa turun gunung begitu ya, dia lihat bangsa Israel sudah gak karu-karuan. Ada anak lembu emas di sana. Dia menari-nari mengelilinginya, Musa marah sekali dan dia banting itu 2 loh batu itu sampai pecah. Itu satu. Yang kedua, dia pukul bukit batu di Meriba gitu ya. Itu kemarahan yang terjadi, yang ya salah 2 dari beberapa kemarahannya Musa begitu ya. Tetapi meskipun demikian, toh Musa tetaplah dikatakan sebagai seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, demikian juga kita lihat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29. Di situ ini perkataan Yesus ya. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, Yesus lemah lembut dan rendah hati. Pertanyaannya, pernahkah Yesus marah? Gak usah dijawab, langsung lihat dari gambarnya aja pasti tahu itu kan peristiwa apa. Peristiwa apa Bapak Ibu? Peristiwa ketika Yesus menyucikan bait Allah. Jadi kita lihat Tuhan Yesus pun yang adalah lemah lembut dan rendah hati, dia pun pernah marah. Nah, jadi kalau kita lihat 2 tokoh penting di Alkitab yang sangat lemah lembut tetapi pernah marah. Jadi apakah orang Kristen boleh marah? Masih takut-takut Bapak-Saudara sekalian. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh Bapak-Saudara sekalian. Namun satu yang harus diingat, bukan berarti ketika itu boleh lalu kita bisa marah sesuka hati, marah tanpa sebab, marah tanpa terkendali. Bukan begitu Bapak-Saudara sekalian. Sekali lagi bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tanya, emang kenapa kok manusia itu boleh marah? Emang kenapa orang Kristen itu boleh marah begitu ya? Nah, marah Bapak-Saudara sekalian itu adalah salah satu dari 6 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi pada dasarnya yang namanya manusia, dia pasti akan punya 6 emosi dasar ini. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Kalau misalnya gak punya, mungkin dia manusia yang kurang komplit begitu ya. Kalau misalnya pernah lihat orang di jalanan yang bajunya gak karu-karuan, disiram orang, dimarahin orang, diteriakin orang, dihina orang, tapi ketawa-ketawa. Nah, kita kan tahu orang itu gak komplit ya. Agak kurang disetel sedikit begitu kan.
Nah, tapi manusia yang normal pada dasarnya dia akan punya, dia pasti punya 6 emosi dasar ini. Ada bahagia, ada jijik, ada takut, ada sedih, ada marah, ada terkejut. Dasarnya pasti punya, begitu ya. Nah, Tuhan menciptakan kita manusia, orang Kristen itu komplit. Jadi dia nggak mencatatkan, oh orang yang bukan Kristen ada 6. Tapi orang Kristen ada 5 aja, marahnya di uninstall begitu, diteng gitu. Kan nggak demikian. Kita manusia yang utuh, manusia yang komplit dengan emosi yang komplit pula. 6-6-nya kita punya. Karena kita juga bukan seperti robot atau komputer begitu yang bisa, marahnya di uninstall gitu ya, dibuang. Nggak bisa begitu. Kita bukan seperti itu. Nah, saudara sekalian, di dalam diri setiap manusia, entah disadari atau tidak, setiap orang itu punya dalam tanda kutip tombol kemarahannya masing-masing. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tombol ini dipencet atau tersenggol, dia itu bisa marahnya luar biasa. Contoh misalnya ada orang yang bagian tombolnya itu adalah aib di masa lalu misalnya. Misalnya ada orang namanya Luna, kamu dulu cowok ya, ngamuk dia. Pasti ngamuk karena masa lalunya dipencet begitu ya. Atau ada peristiwa traumatis, sesuatu yang membuat dia entah sangat malu, sangat takut, pokoknya peristiwa traumatis. Ketika disinggung, dia bisa marahnya luar biasa. Atau juga ada orang yang tombolnya ada di antara orang tua, ada di pasangan, ada di anak. Ketika pokoknya orang-orang yang dikasihi begitu ya, ketika orang yang dikasihi itu dihina, dia bisa marah luar biasa. Atau mungkin juga ada yang sensitif dengan kondisi ekonominya. Ketika lagi jalan-jalan begitu ya, lagi jalan-jalan sendiri, tiba-tiba di belakangnya ada bule dari Amerika, orang kulit hitam teriak, "Minggir lo miskin!" Ngamuk dia begitu ya. Bisa seperti itu. Atau juga soal agama. Aku pernah lihat orang berkata seperti ini, orang Kristen itu ya, kamu hina-hina Tuhan Yesus, Tuhannya mereka akan diem aja, anteng aja, nggak akan marah. Kamu rusak rumah ibadah mereka anteng-anteng aja, bahkan mereka akan mengampuni kamu. Tapi coba kalian hina pendetanya, itu langsung keluar demo berjilid-jilid membela pendetanya, begitu ya. Mungkin kita di kalangan Injili kurang seperti itu, tapi teman-teman kita yang lain yang pernah, misalnya pendetanya pernah diajak jalan-jalan ke neraka itu loh. Coba kalau kita hina dia, pengikutnya langsung berduyun-duyun datang mau mendatangi gitu ya, menuntut kita minta maaf gitu. Nah, itu orang yang tombolnya di dalam hal itu. Nah, setiap kita punya tombolnya masing-masing. Yang sebisa mungkin kita jangan sampai kepencet sama orang lain gitu ya. Beda-beda. Kalau saya sendiri misalnya, kalau saya lihat ada seorang atau beberapa murid yang tidak menghargai gurunya, itu saya bisa marah sekali saudara sekalian. Karena saya dulu juga tidak menghargai guru, makanya saya menyesal dan itu malah menjadi tombol saya. Saya bisa marah sekali kalau lihat sudah ada guru yang menjelaskan tapi anak-anaknya malah main-main, saya bisa marah sekali. Atau yang kedua, ada orang yang tidak atau orang yang menghina ibunya. Itu jangan coba-coba ya. Saya marah sekali dengan hal itu. Orang yang tidak menghargai ibunya, berarti dia tidak menghargai bagaimana dia bisa ada di dunia ini, saudara sekalian. Nah, setiap kita pasti punya letak tombol yang berbeda-beda untuk kemarahan kita. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa langsung melepaskannya begitu saja. Itu sesuatu hal yang wajar, memang masih dalam tahap wajar. Kita punya setiap emosi, itu wajar. Nah, sebagai orang Kristen memang kita boleh marah, tetapi kita harus ingat, harus ada pengendalian diri. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu akan ada dampak buruk yang akan mengikuti. Ada sebuah konsekuensi yang tidak enak, yang tidak baik, sebuah konsekuensi yang akan merugikan diri kita kalau kita itu gagal mengendalikan kemarahan kita. Contohnya Bapak sekalian, contoh dari tokoh Alkitab lagi nih, Musa. Ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan Musa di atas gunung Nebo. Musa itu pada akhirnya dia akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun setelah 40 tahun jalan-jalan di padang gurun, pada akhirnya dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa?
Karena kemarahan yang pernah Musa lakukan itu rupanya melanggar akan kekudusan Allah. Kemarahan Musa terhadap bangsa Israel di Meriba itu sedikit out of control begitu ya, sehingga dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Dan pada akhirnya itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Dan itu sebabnya Musa menerima konsekuensinya. Ya, dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dia cuma bisa naik ke Gunung Nebo dan dia lihat, oh itu tahu tanah Kanaan. Wih, bagus ya. Wah, ada hijau-hijau di situ. Wah, itu ternak-ternak Israel pasti akan kenyang makan di sana. Wih, ya bagus dan sebagainya macamnya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita marah dengan tidak terkendali, kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita juga bisa kena batunya, Bapak Saudara sekalian. Itulah sebabnya tadi saya katakan, orang yang praus, orang yang lemah lembut, itu memang bukan orang yang tidak bisa marah. Tetapi orang yang praus, dia akan marah pada saat yang tepat. Misalnya kemarahan pada waktu sebuah kebenaran itu tidak ditegakkan. Ya, suatu kebenaran tidak dilakukan. Coba saya kasih lihat sekitar satu gambar ya. Saya akan mau lihat Bapak Ibu kira-kira marah nggak kalau lihat gambar ini. Coba lihat orang yang senyumnya manis ini Bapak Ibu. Marah nggak kalau ngelihat dan mengingat apa yang pernah dilakukannya? Atau biasa aja begitu? Bapak Ibu, pada waktu berita tentang beliau ini pertama kali muncul, wah saya itu marah luar biasa juga. Bagaimana mungkin seorang yang harusnya menegakkan hukum justru malah melanggar hukum itu sendiri. Dan marah juga bagaimana ternyata banyak juga pihak-pihak dan lain sebagainya macam yang berusaha melindungi dirinya begitu ya. Dan bukan cuma satu ini aja. Baru-baru ini juga di dekat kita, di Solok begitu ya, terjadi juga hal yang serupa. Seorang polisi yang menegakkan kebenaran justru ditembak oleh orang yang seharusnya menegakkan kebenaran. Ini di Solok Bapak Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita mau cari berita yang lebih fresh lagi, tadi malam Bapak Ibu, tadi malam ada apa? Ada yang sudah lihat berita? Ada OTT KPK terhadap pejabat-pejabat di Provinsi Bengkulu. Tadi malam, masih fresh banget, masih hangat banget itu beritanya ya. Jadi ada ketidakbenaran yang dilakukan. Orang-orang yang seharusnya melakukan ini tapi tidak melakukannya, itu bisa memang dan perlu untuk kita marah akan terhadap hal itu. Bukannya kita malah memaklumi, bukan. Kita perlu marah untuk hal ini karena kebenaran tidak dilakukan. Jadi kalau ada orang yang misalnya marah, ngomel-ngomel ketika baca berita atau marah karena sebab tertentu, jangan langsung menghakimi, kamu marah ya, berarti kamu tidak rendah hati. Kamu marah ya, kamu bukan orang Kristen, kamu tidak rendah hati. Jangan dihakimi seperti itu. Tapi kita lihat dulu, kemarahannya itu masih pada tempatnya atau tidak, perlu atau tidak. Nah, itu soal kemarahan maksudnya. Kita kembali ke lemah lembut, ke suatu kelemah lembut lagi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, penekanan pada istilah lemah lembut itu jadi terletak pada sikap seseorang, bukan fisik gitu ya. Mau orang itu berotot ataupun kurus kering, yang dilihat adalah sikap dan karakternya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan tulus dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, Bapak sekalian, ada seorang pendeta yang mengatakan seperti ini. Orang yang lemah lembut sebenarnya adalah orang yang kuat. Wah, jadi bertentangan lagi. Tadi kan lemah lembut, ini kok malah dibilang orang yang kuat. Kita lihat kuat dalam hal apa? Apa maksudnya? Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat dalam mengendalikan dirinya. Seperti tadi contoh, kuat dalam mengendalikan kemarahan dirinya, amarah dirinya. Nah, orang yang lemah lembut kalau dia punya jabatan atau otoritas, dia itu akan mampu mengendalikan otoritasnya sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dia juga akan kuat untuk mengendalikan apa yang ada dalam dirinya. Dia akan kuat mengendalikan amarahnya, mengendalikan tindakannya, mengendalikan perkataannya. Orang yang kuat justru. Jadi orang yang lemah lembut dia tidak akan
Dia tidak akan mengomel dan mengumpat ketika sedang sendirian dan tidak ada seorang pun yang melihat. Ada orang yang bisa lembut banget di depan orang begitu ya, sopan, nadanya tidak tinggi, tapi ketika sudah tidak ada orang yang melihat, dia sendirian, entah di kamar, entah di mana, wah dia bisa ngomel-ngomel sendiri, dia bisa banting-banting barang, dia pukul-pukul tembok. Itu bukan orang yang lemah lembut, Bapak sekalian. Karena orang yang lemah lembut, dia bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat dengkulnya, lututnya. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Orang yang lemah lembut itu pasti dia kuat untuk berlutut, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Ya mungkin tidak setiap kita kuat untuk berlutut lama-lama ya. Saya sendiri kalau berlutut lama-lama juga nggak bisa. Tetapi orang yang lemah lembut dia pasti akan kuat untuk berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Dia akan menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak sekalian, orang yang lemah lembut itu selalu berserah kepada Tuhan. Dan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia sadar siapa dirinya. Orang yang lemah lembut senantiasa mengakui kebutuhan mereka di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin dianggap, orang itu dianggap mampu untuk melakukan sendiri, tapi dia sungguh sadar begitu ya. Dia senantiasa butuh pertolongan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, bukanlah sebuah kebetulan jikalau sifat atau karakter kelemah lembutan itu digambarkan dengan anak domba. Ini gambar yang tadi kita lihat. Bukan kebetulan kalau dia gambarkan sebagai anak domba. Seekor anak domba yang jinak di sebuah peternakan akan selalu menerima gitu ya, setiap perlakuan tuannya atau majikannya atau pemiliknya dan tidak bisa menolak. Dia akan selalu menerima bagaimana tuannya memperlakukan dia, apa yang dikasih sebagai makanan, apa yang dikasih sebagai minuman. Seekor anak domba pasti akan menerima. Nah, sebagaimana anak domba itu bergantung kepada pemiliknya, demikian pula halnya orang yang lemah lembut, dalam hal ini orang Kristen yang lemah lembut, bergantung kepada Tuhan. Seekor anak domba walaupun kondisi sekitarnya mungkin tidak enak bagi dia, mungkin tanahnya kasar atau apa yang segala macam, cuacanya panas, di kandang gak ada AC-nya, tetapi apapun yang kemudian diberikan oleh tuannya kepada majikannya, dia akan terima. Dan demikian juga dengan anak Tuhan yang lemah lembut, Bapak sekalian. Meskipun kondisi dunia pada saat ini seringkali terlihat tidak menentu, terlihat tidak adil bagi kita, terlihat tidak menyenangkan, tidak nyaman bagi kita, tapi orang percaya, orang yang lemah lembut, tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ada dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satu titik pun yang terjadi di dunia yang terlepas daripada kuasanya Tuhan. Jadi dengan rendah hati dia mengakui kelemahannya dan kebergantungannya kepada kekuatan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, orang yang lemah lembut senantiasa sadar bahwa hidup mereka bukanlah milik mereka sendiri, melainkan milik Tuhan. Dan orang yang seperti inilah yang kemudian akan mewarisi bumi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, sekali lagi mewarisi bumi atau tadi kita baca memiliki bumi di sini itu bukan berarti menguasai dunia seperti yang kita pikirkan di awal tadi. Ada karakter-karakter jahat yang berusaha menguasai dunia dengan kekuatan yang mereka miliki. Ya, bukan seperti itu. Tetapi mewarisi bumi di sini itu berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Bapak sekalian, kata mewarisi bumi di sini, kalau kita baca dalam konteks ayat Matius 5 ayat 5, itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya eskatologi atau sebuah pandangan tentang akhir zaman. Tidak bisa dipisahkan. Yaitu konsep akhir zaman di mana Tuhan Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai raja. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, Bapak Saudara sekalian, memang di kalangan teolog itu ada beberapa perdebatan, beberapa pandangan yang masih berbeda-beda sampai saat ini. Misalnya ada yang mengatakan, bumi yang sekarang ini nanti akan dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Jadi kita akan tinggalkan bumi yang lama. Tapi ada juga yang mengatakan bumi yang sekarang inilah yang nanti akan disempurnakan dan kita tinggalin di kerajaan Allah nanti, begitu.
Atau ada juga yang berpendapat tentang kerajaan 1000 tahun begitu ya. Ada istilah-istilah tertentu, premil, amil, postmil dan sebagainya begitu ya. Tetapi kita lihat apapun pandangan dari semuanya itu, kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Apapun pandangannya, bagaimanapun konsep eskatologinya nanti, akhir zaman itu nanti, tapi kita semuanya sama-sama menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus akan datang dan akan memerintah sebagai raja. Dan pada saat inilah orang-orang yang Yesus katakan lemah lembut, orang-orang yang senantiasa bergantung pada Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang senantiasa sadar bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Pada saat itulah orang-orang yang lemah lembut ini akan mewarisi bumi dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sebagai raja mereka. Nah, Bapak sekalian, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang senantiasa tunduk pada Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengontrol dirinya. Marilah Bapak sekalian kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Bukan hanya demi kehidupan kita pada hari ini saja, tetapi juga demi kehidupan kita di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Namun satu yang harus selalu kita ingat, ya kalau kita itu hidup lemah lembut itu bukan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, bukan, tetapi kita lemah lembut karena kita mengenal pribadi yang empunya kerajaan itu, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang menyelamatkan kita. Ya, jadi dengan demikian kita akan mewarisi bumi dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang kekal. Harap hari ini bisa menjadi ingat-ingatan bagi setiap kita dan bagaimana kita melihat kelemah lembutan sebagai sebuah karakter yang perlu dimiliki oleh setiap kita orang-orang Kristen. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan jikalau kami boleh melihat bagaimana Engkau mengatakan diberkatilah orang-orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami menjadi orang yang senantiasa menjadi orang yang lemah lembut, yaitu orang-orang yang sadar akan siapa dirinya dan milik siapa diri kami. Kami juga menjadi orang yang rendah hati, orang yang tulus ketika membantu orang lain, dan juga kami bisa senantiasa mengendalikan diri kami, baik dalam hal kami memperlakukan sesama kami, dalam kami melakukan sesuatu dalam kehidupan kami, dan juga dalam kami berelasi dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami manusia yang lemah dan terbatas, kami butuh pertolongan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami senantiasa sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan yang senantiasa tolong kami, Tuhan yang pimpin kami. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembali kepada liturgos.